Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarti, NIM 0546231158 UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi tepat guna cara membuat pupuk organik. Agar dapat hidup secara optimal, tanaman membutuhkan 16 macam unsur hara yang diserap dari dalam tanah. Unsur hara tersebut terdiri dari unsur hara makro dan unsur hara mikro. Semakin lama, unsur hara semakin berkurang dan tanaman pun semakin kurang subur. Apabila tidak dilakukan pemupukan, maka tanaman akan semakin kurus. Karena unsur hara tidak ada lagi yang bisa diambil, maka tanaman hampir mengalami kematian. Bisa juga dengan terus-menerusnya pemupukan dengan pupuk kimia. Tanah akan menjadi semakin padat. Unsur hara yang tersedia terbatas, tanaman kesulitan untuk berbuah. Pemupukan dengan pupuk organik berfungsi memperbaiki struktur tanah, menyediakan unsur hara secara lengkap. Pemupukan dengan pupuk organik berfungsi memperbaiki struktur tanah, menyediakan unsur hara secara lengkap. Unsur hara terdiri dari unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro terdiri dari N, P, dan K. Sementara unsur hara mikro terdiri dari Fe, Mg, Zn, Na, Ca, dan lain sebagainya. Unsur hara tersedia lengkap, tanaman subur dan berbuah lebat. Untuk itu kita harus bisa membuat pupuk organik. Pupuk organik adalah material hasil penguraian yang berasal dari makhluk hidup dalam bentuk cair maupun padat, yang berfungsi untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Prinsip pembuatan pupuk organik: tersedianya bahan organik mentah dengan suhunya 50%, tersedia dengan dekomposer atau ragi, tersedianya bahan makanan mikroorganisme, serta kelembabannya 70-80%, maka akan menghasilkan POC dan kompos. Bahan organik terdiri dari limbah peternakan, feses urin, limbah pertanian, rumput-rumputan dan daun-daunan, limbah rumah tangga, dan limbah pabrik atau industri pengolahan seperti ampas tahu, bekas cangkang singkong, dan lain sebagainya. Contoh bahan organik mentah. Adapun kita membutuhkan dekomposer, ada beberapa dekomposer buatan pabrik, contohnya Gladiator, IM4, kemudian mikroorganisme lokal, contohnya molkeong, kompos alam, isi rumen sapi dan kambing. Kemudian buatan industri rumahan seperti ragi tempe dan ragi oncom. Salah satu contohnya dekomposer. IM4 ini dapat kita temukan di kios pupuk resmi yang banyak di sekitar kita. Bahan makanan mikroorganisme yaitu salah satunya molasses, dedak, jagung, singkong, gula pasir atau gula merah, air kelapa, nira, dan air cucian beras. Bahan tambahan yang bisa kita tambahkan yaitu kapur, zeolit, pupuk kimia, limbah pabrik, pakan atau makanan. Prinsip pembuatan pupuk organik yaitu kita sediakan wadah, dekomposer, air, kemudian
molases, gula. Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam satu wadah dengan kelembaban 70-80% dengan suhu 50 derajat Celcius. Dan diberikan makanan mikrobanya dengan molases, gula aren, gula pasir, dan lain sebagainya. Hasil akhir pembuatan kompos yaitu kompos pupuk organik padat dan 2 pupuk organik cair. Pupuk organik cair terdiri dari POC pembenar tanah dan POC perangsang tanaman. Ini salah satu contoh campuran bahan pembuatan pupuk organik kompos. Kotoran ternak, dedak halus, arang sekam, hijauan, molasses, IM4 dan air. Cara membuatnya, siapkan terpal atau alas, kemudian kedua rajang bahan kompos limbah sayuran atau hijauan hingga ukuran 3-5 cm. Kemudian yang ketiga, larutkan gula dengan air. Yang keempat, taburkan kohe dan bahan lainnya secara berlapis. Kemudian yang kelima, taburi atau siram dengan dekomposer secukupnya. Setelah bahan terkumpul, tutup dengan terpal atau penutup lainnya. Diaduk bahan material tersebut setiap 3-4 hari sekali sambil dicek suhunya. Kemudian diamkan selama 3-4 minggu. Nih. Ada apa dengan bahan organik? Nah, bahan organik ini ternyata dapat memperbaiki fisik tanah, memperbaiki biologi tanah, dan memperbaiki kimia tanah. Mengapa harus dikomposkan? Proses pengomposan yaitu dapat mematikan biji gulma dan OPT. Kemudian menghindari efek negatif proses dekomposisi, kualitas dan kuantitasnya terkontrol, efisiensi, volume, dan tonase. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pengomposan adalah terlindung dari sinar matahari langsung dan hujan. Bahan mudah hancur, mudah didapat, murah, dan dapat dicincang dengan baik. Pada saat pengomposan, material harus dibolak-balik atau dimodifikasi dengan bambu. Yang selanjutnya, kondisi sirkulasi udara harus baik dan harus lembab. Dapat tambahkan mikroorganisme lokal dan pH-nya harus netral. Bagaimana cirinya kompos matang? Ya, pertama suhunya dingin, berubah bentuk menjadi hancur, pH-nya netral, tidak berbau, warnanya gelap kehitam-hitaman, dan lembab, kadar airnya 15%. Ini contoh proses pembuatan kompos yang pernah dilakukan oleh rekan kami di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ciambar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.